Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang agensi measurement incentive of the frame. Next, Mas. Yang beranggotakan saya Alfian Monafis, NPM 100, Muhammad Noval Sakif, NPM 74, Ika Yulianti, NPM 85. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan prinsipal agen. Hubungan prinsipal agen adalah hubungan kerja di mana satu pihak, yaitu prinsipal pemilik, memperkerjakan pihak lain, yaitu agen, untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang mempengaruhi hasil yang diterima prinsipal. Masalah keagenan muncul ketika tujuan prinsipal dari agen tidak sejalan serta tindakan agen sulit dipantau. Agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, seperti mencari keuntungan sendiri atau menghindari resiko. Sementara prinsipal berfokus pada maksimalkan nilai perusahaan. Konflik ini dapat dikurangi jika kepentingan kedua pihak selaras. Misalnya, ketika agen juga memiliki saham perusahaan. Next. Selanjutnya ada insentif berbasis kinerja. Insentif berbasis kinerja merupakan sistem kompensasi yang mengaitkan gaji, bonus, dan imbalan lain dengan hasil kinerja yang dapat diukur. Contohnya adalah komisi penjualan, bonus berdasarkan laba perusahaan, serta pemberian opsi saham kepada eksekutif. Tujuan utama sistem ini adalah menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal sehingga agen mendorong bekerja lebih optimal karena imbalannya meningkat ketika perusahaan mencapai kinerja yang baik. Selain moneter, insentif non moneter seperti penghargaan atau fasilitas khusus juga digunakan sebagai motivasi tambahan, terutama ketika pengawasan langsung sulit dilakukan. Next. Selanjutnya ada masalah dengan insentif berbasis kinerja. Meskipun bermanfaat, insentif berbasis kinerja memiliki beberapa kelemahan. Ukuran kinerja kali tidak sempurna sehingga akan hanya berfokus pada aspek yang diukur dan mengabaikan tugas lain. Selain itu, kinerja agen dapat dipengaruhi oleh faktor acak di luar kendalinya, sehingga insentif yang kuat meningkatkan resiko yang harus ditanggung agen. Penilaian kinerja yang bersifat subjektif juga dapat melemahkan motivasi, terutama bagi pekerja berprestasi tinggi. Dalam kerja tim, insentif kelompok dapat menimbulkan masalah free rider. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan kekuatan insentif dengan resiko, serta tetap melakukan pengawasan dan membangun kepercayaan agar sistem insentif berjalan efektif. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Izin melanjutkan, di sini ada ukuran kinerja yang gagal untuk mencerminkan semua tindakan yang diinginkan. Ukuran kinerja dikatakan gagal apabila tidak mampu mengelola seluruh aktivitas penting yang seharusnya dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Masalah ini muncul karena perusahaan hanya mengukur aspek yang mudah diukur, sementara aspek lain yang sama pentingnya justru diabaikan. Seperti masalah multitasking, karyawan biasanya memiliki lebih dari satu tugas. Jika insentif hanya didasarkan pada satu ukuran kinerja tertentu, karyawan akan memusatkan perhatian pada tugas yang diukur dan mengurangi perhatian pada tugas lain yang tidak dinilai. Contohnya dalam dunia pendidikan seperti guru memiliki tugas seperti mengajarkan keterampilan yang diuji, misalnya berhitung.
Karena keterampilan yang diuji lebih mudah diukur, guru akan mengalokasikan lebih banyak waktu ke sana dan menghabiskan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua ada distorsi perilaku akibat insentif. Jika kompensasi sepenuhnya dikaitkan dengan ukuran kinerja yang tidak lengkap, karyawan akan mengalokasikan 100% upaya pada aktivitas yang tidak dinilai. Yang ketiga, ukuran kinerja yang mendorong aktivitas tidak diinginkan. Dalam kasus perusahaan seperti bonus karyawan didasarkan pada laba divisi. Manajer divisi berusaha meningkatkan laba dengan mengalihkan biaya overhead ke divisi lain, bukan dengan meningkatkan produktivitas nyata. Akibatnya yang timbul konflik internal, praktik manipulatif, dan pemborosan manajerial. Next. Selanjutnya ada 3 ciri dari ukuran kinerja yang baik. Yang pertama ada tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor acak. Ukuran kinerja yang baik seharusnya tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali karyawan, seperti kondisi ekonomi, cuaca, atau perubahan kebijakan eksternal. Jika ukuran kinerja terlalu sensitif terhadap faktor acak, maka karyawan akan menghadapi ketidakpastian pendapatan meskipun telah bekerja secara konsisten. Yang kedua, mencerminkan semua aktivitas yang diinginkan perusahaan. Ukuran kinerja yang baik harus mampu mewakili seluruh aktivitas penting yang diharapkan perusahaan dari karyawan, bukan hanya aspek yang mudah diukur. Dalam banyak pekerjaan, karyawan menjalankan berbagai tugas dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Jika ukuran kinerja hanya mencakup sebagian tugas, karyawan cenderung memfokuskan upayanya pada aktivitas yang dinilai dan mengabaikan tugas lain yang sama pentingnya. Dan yang ketiga, tidak dapat ditingkatkan melalui tindakan yang tidak diinginkan, seperti tidak mudah dimanipulasi atau ditingkatkan melalui perilaku yang merugikan perusahaan. Jika karyawan dapat meningkatkan nilai kinerjanya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, maka insentif yang diberikan justru akan mendorong tindakan kontraproduktif. Next. Selanjutnya ada memilih ukuran kinerja mengelola pertukaran antara biaya. Dalam menilai kinerja karyawan, perusahaan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya dan risiko yang muncul dari sistem pengukuran kinerja yang digunakan. Setiap ukuran kinerja membawa konsekuensi tertentu, sehingga manajemen perlu mengelola trade-off atau pertukaran antara manfaat dan biaya. Salah satu keputusan penting adalah memilih antara ukuran kinerja absolut dan ukuran kinerja relatif. Ukuran kinerja absolut menilai karyawan berdasarkan pencapaiannya sendiri, seperti jumlah produksi atau target penjualan individu. Sistem ini cenderung lebih adil secara personal, namun membuat karyawan menanggung resiko dari faktor eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti kondisi pasar atau lingkungan kerja. Akibatnya perusahaan seringkali harus memberikan kompensasi tambahan berupa premi risiko. Sebaliknya, ukuran kinerja relatif menilai karyawan dengan membandingkan kinerjanya dengan karyawan lain. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko yang ditanggung karyawan, terutama jika faktor eksternal mempengaruhi semua karyawan secara bersamaan. Dengan risiko yang lebih kecil, perusahaan dapat memberikan insentif yang lebih kuat dengan biaya yang lebih efisien. Namun, ukuran kinerja relatif juga memiliki kelemahan, yaitu berpotensi mendorong persaingan tidak sehat dan perilaku kontraproduktif, seperti menjatuhkan rekan kerja atau menghambat produktivitas orang lain demi terlihat lebih unggul. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan ukuran kinerja relatif, terutama pada pekerjaan yang menuntut kerja sama tim dan berbagi informasi. Sistem penilaian yang tidak tepat justru dapat memperburuk masalah multitasking, di mana karyawan lebih fokus pada aspek yang dinilai daripada tujuan organisasi secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, apakah insentif berbasis kinerja berfungsi? Tentu iya. Insentif berbasis kinerja dapat berfungsi tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada jenis pekerjaan dan kualitas ukuran kinerja yang digunakan.
seperti berfungsi pada pekerjaan sederhana. Insentif kinerja terbukti efektif pada pekerjaan yang tugasnya jelas dan terukur, output yang mudah diamati, dan hubungan antara usaha serta hasil bersifat langsung. Contohnya sistem upah per unit pada pekerja pemetikan buah atau manufaktur sederhana terbukti meningkatkan produktivitas secara signifikan. Yang kedua, terbatas pada pekerjaan kompleks. Kinerja memiliki banyak dimensi, tidak semua aspek dapat diukur dengan baik, dan insentif biasanya hanya meningkatkan dimensi yang diukur. Akibatnya, aspek yang tidak diukur bisa terabaikan, sehingga terjadi masalah multitasking. Muncul perilaku tidak diinginkan seperti kurangnya kerjasama atau fokus berlebihan pada target individu. Yang ketiga, risiko efek samping. Seperti mengurangi kerjasama tim, mendorong perilaku individualistis, merusak kualitas pada dimensi yang tidak terukur. Dalam beberapa kasus, efek ini justru merugikan organisasi. Yang terakhir, implikasi bagi perusahaan. Karena keterbatasan tersebut, insentif kinerja tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Perusahaan perlu mengkombinasikan ukuran kinerja yang baik, evaluasi subjektif, pengawasan langsung, insentif implisit seperti promosi, reputasi, dan kepercayaan. Insentif kinerja berfungsi dengan baik pada pekerjaan sederhana dan terukur, tetapi kurang efektif dan beresiko pada pekerjaan yang kompleks. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan dan menyesuaikan sistem insentif dengan karakteristik pekerjaan agar tidak menimbulkan distorsi perilaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin masuk tanpa salam. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Zakif Ramadiansyah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu kontrak insentif implisit. Apa itu kontrak insentif implisit? Yaitu sistem pemberian bonus kenaikan gaji atau promosi yang tidak menggunakan rumus tertulis tetapi berdasarkan penilaian subjektif atasan. Nah, jadi eh, sistem ini tuh cocok untuk pekerjaan yang sulit diukur secara objektif seperti kerja sama tim, berbagai pengetahuan, kreativitas, dan loyalitas. Nah, sistem ini tuh memiliki kelebihan mampu menilai banyak aspek kinerja yang tidak bisa diversifikasi pihak ketiga dan juga memiliki kekurangan yaitu rawan bias. Bias itu like dislike yaitu kedekatan atau kedekatan personal. Yang selanjutnya yaitu ada turnamen promosi. Nah, turnamen promosi ini adalah persaingan antar karyawan untuk memperoleh satu posisi yang lebih tinggi. Nah, jadi uh, misal saya ini menjadi suatu karyawan. Nah, eh, saya itu bersaing dengan rekan karyawan saya untuk mendapatkan suatu posisi yang lebih tinggi seperti itu. Nah, di sini apa namanya? Dari persaingan itu akan mendapatkan hadiah berupa selisih gaji yang lebih besar antar jabatan. Nah, otomatis kan kalau kita udah berada di posisi yang lebih tinggi, kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Lalu turnamen promosi ini memiliki kelebihan yaitu memotivasi kerja keras dan mengurangi penilaian rata-rata. Lalu dan memiliki kekurangan yaitu karyawan bisa saling ini apa namanya? eh Karyawan bisa saling menjatuhkan atau menahan informasi dan juga kerjasama tim bisa menurun. Lalu yang selanjutnya ada upah efisiensi. Nah, efisiensi ini berarti perusahaan membayar di atas upah pasar agar karyawan takut kehilangan pekerjaan. Nah, gini teman-teman, apa namanya? Jika apa namanya perusahaan memberikan
upah yang lebih tinggi kepada karyawannya, otomatis karyawan itu akan ini untuk untuk resign tuh dia akan takut. Nah, lalu semakin tinggi gaji, semakin besar kerugian jika dipecat, sehingga karyawan termotivasi bekerja keras, insentif berbasis sorry sorry, karyawan termotivasi bekerja keras. Nah, jadi itu tadi jika semakin tinggi gaji yang diberikan oleh atasan, karyawan itu akan apa namanya? Akan memberikan effort yang lebih untuk pekerjaannya gitu. Lalu insentif berbasis tim. Nah, insentif berbasis tim ini bonus yang diberikan berdasarkan kinerja kelompok. Nah, jadi eh, insentif ini itu eh, penilaiannya tuh berdasarkan kinerja kelompok, bukan individu. Nah, memiliki kelebihan yaitu mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Dan yang selanjutnya ada masalah utama. Masalah utama itu free rider. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak free riders itu apa? Jadi anggota tim malas karena hanya mendapat sebagian kecil manfaat. Nah, gini. Jadi terjadi karena manfaat insentif dibagi rata meskipun kontribusi tidak seimbang. Seperti itu. Solusinya itu tim kecil, monitoring antar anggota dan kerjasama jangka panjang. Gini, jadi kita mempunyai solusi yaitu membentuk tim kecil, antar kontribusi tiap anggota terlihat jelas, lalu monitoring antar anggota tim untuk saling mengawasi dan membangun kerjasama jangka panjang sehingga reputasi dan tanggung jawab individu lebih diperhatikan. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.